Halo teman-teman semua, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai kisah legendaris dari Tiongkok kuno, yaitu Perang Tiga Kerajaan, atau legenda kekaisaran Tiongkok yang penuh intrik. Kisah Tiga Kerajaan, atau yang mungkin lebih tepat dikenal dengan Kisah Tiga Negara, sempat ditulis dalam roman yaitu Romance of the Three Kingdom. Kisah ini mengingatkan bahwa ketiga pemimpin yang bertikai, yaitu Cao Cao dari negeri Wei, Liu Bei dari negeri Shu, dan Sun Quan dari negeri Wu, di mana masing-masing telah memaklumatkan diri sebagai kaisar dan mengklaim legitimasi sebagai kekaisaran yang mewarisi dinasti Han yang telah runtuh. Periode ini berlangsung dari 222 hingga 265 Masehi, yaitu menjadi masa yang paling menarik dalam sejarah Tiongkok. Liu Bei, anggota keluarga kekaisaran Liu, dia mendirikan sebuah kerajaan bernama Shuhan. Shu merupakan istilah kuno untuk wilayah Sichuan dan Han menyiratkan ini sebagai kelanjutan dari dinasti Han. Di Tiongkok Utara, seorang pria bernama Cao Pei mendirikan sebuah kerajaan bernama Wei. Cao Pei adalah anak laki-laki Cao Cao, anak angkat seorang Kasim. Cao Cao adalah salah satu dari banyak orang yang memperebutkan kekuasaan di bawah dekade terakhir Han. Ia merebut banyak wilayah besar di Tiongkok Utara di bawah kendalinya. Kematiannya di tahun 220 memungkinkan putranya Cao Pei mendirikan kerajaan Wei. Di Tiongkok Negara, bagian ketiga dibentuk, yaitu Tiongkok Tenggara, diperintah oleh seorang pria bernama Sun Wu. Kerajaan itu sendiri juga disebut Wu, nama sejarah kuno tradisional untuk bagian Tiongkok itu. Periode tiga kerajaan itu terdiri dari Cao Wei di tahun 220 hingga 266. Di antara penguasa tiga kerajaan, Cao Wei adalah negara yang paling kuat serta memiliki wilayah terluas dan populasi terbanyak. Selama kurang lebih 45 tahun berdiri, terdapat 5 penguasa yang memerintah Cao Wei, di antaranya Cao Pi, Cao Rui, Cao Fang, Cao Mao, dan Cao Han. Shu Han, yaitu di 221 hingga 263. Shu Han didirikan oleh Liu Bei di tahun 221 dengan ibu kota di Chengdu dan bertahan hingga 263. Setelah Liu Bei, kekuasaan Shu Han berada di tangan Liu Shan yang akhirnya menyerah pada Cao Wei di tahun 263. Sun Wu di tahun 229 hingga 280. Sun Wu didirikan oleh Sun Quan pada tahun 229 di Nanjing. Setelah Sun Quan, berikut 3 penguasa Sun Wu, yaitu Sun Liang, Sun Xiu, dan Sun Hao. Mengapa periode tiga kerajaan begitu terkenal? Apa yang membuat periode tiga kerajaan begitu mempesona? Yaitu periode tersebut menjadi zaman kepahlawanan dan romansa yang hebat. Hal ini dipandang oleh orang Tionghoa sebagai zaman keemasan, namun bukan karena kepemerintahan yang baik ataupun puisi dan seni yang berkembang, tetapi lebih kepada masa keemasan petualangan besar. Selain itu, karena para pahlawan periode ini bukan cendekiawan, pejabat politik ataupun kaisar. Mereka adalah orang militer yang terkenal kecerdasannya, alih-alih kekuatan yang menghancurkannya. Di masa ini, memenangkan pertarungan dengan tidak berperang dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa sebagai seorang pahlawan. Salah satu sosok yang sangat menarik adalah Zhuge Liang, jenderal yang dikenal sebagai salah satu ahli strategi terbesar dalam sejarah Tiongkok. Padahal sejak awal ia tidak pernah menjadi penguasa atau memiliki ambisi untuk merebut kekuasaannya untuk diri dia sendiri. Cao Cao dan Zhuge Liang sering dianggap sebagai teladan hebat dalam strategi yang cerdik. Kisah orang-orang ini luar biasa karena kepintarannya. Salah satu contoh, seorang jenderal membawa pasukannya ke selatan dan berkemah di tepi sungai besar. Pasukan mereka ada di tepi utara sungai, sedangkan di tepi selatan adalah pasukan musuh. Tentara di tepi utara sungai jauh dari rumah. Jalur pasokannya diperpanjang. Jika dapat mengalahkan musuh, mereka dapat memperoleh segalanya. Ini adalah saat yang kritis.
tapi mereka berada di posisi yang sulit. Pasalnya saat itu mereka juga telah menggunakan semua anak panah. Padahal pemanah adalah komponen penting dari perang. Jika tidak punya anak panah, maka pemanah juga tidak akan berguna. Mereka memutuskan untuk memanfaatkan keadaan tertentu di lokasi mereka. Sungai yang mengalir di antara kedua pasukan di malam hari cenderung tertutup kabut. Ini adalah waktu dalam setahun ketika pada malam hari, udara mendingin dan udara yang naik dari sungai mengembun sehingga menciptakan lapisan kabut tebal di atas sungai. Mereka lalu pergi ke hulu dan mengambil perahu. Pasukan itu kemudian membuat boneka dari jerami dan menandadinya dengan seragam, lalu mengikat ke perahu dan mendorong ke sungai. Perahu-perahu mengapung ke hilir di malam hari tepat saat kabut turun di sungai. Di tepi selatan, penjaga selalu waspada. Mereka sadar saat berkabut adalah waktu yang berbahaya karena musuh di tepi utara mungkin mencoba menyelinap ke seberang sungai dan menyerang. Mereka melihat garis besar perahu menyusuri sungai melalui kabut. Namun karena penutupnya mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka melihat semua tentara berbaris menunggu untuk menyerang. Maka pasukan tersebut berpikir kami telah menemukan strategi cerdik mereka. Dan mereka mencoba untuk menyelinap ke arah kami dalam kabut. Pasukan tentu segera melepaskan hujan panah di atas perahu tipuan itu. Tentu saja anak panah menempel di boneka jerami. Di sisi utara pasukan lawan menarik perahu ke belakang. Mereka pun melengkapi diri dengan anak panah yang mereka butuhkan untuk melakukan kampanye. Hingga akhirnya kisah ini menjadi legendaris yang diturunkan dari generasi ke generasi di daerah Tiongkok. Contoh cerdas lainnya yang melibatkan Zhuge Liang diantaranya adalah Zhuge Liang dikirim untuk mengontrol wilayah tertentu dengan pasukan yang besar, termasuk pasukan pendahulunya. Liang memimpin rombongan pendahulu untuk menduduki kota tertentu. Saat itu pasukan utamanya mungkin berbaris 2 atau 3 hari di belakangnya. Di titik ini pasukan musuh mendekat, hanya berjarak sekitar 1 hari perjalanan. Mereka telah mengirim pengintai mereka terlebih dahulu untuk memeriksa situasinya. Ketika menemukan Zhuge Liang, mereka pun melaporkan ke komandan untuk menyusun strategi. Zhuge Liang bukanlah orang bodoh. Dia telah mengeluarkan mata-matanya sendiri dan mendeteksi pendekatan musuh. Zhuge Liang pun membalasnya, kita harus bermain catur. Nah, saat itu mereka naik ke tembok kota, tepat di atas gerbang utama. Ada teras kecil di sana di mana mereka menyiapkan meja, duduk di beberapa kursi. Keduanya mulai bermain catur. Komandan lainnya sangat kesal dan mengkritiknya. Apa yang kamu lakukan? Kita harus keluar dari sini, musuh akan segera datang. Zhuge Liang memberitahu mereka bahwa jangan khawatir tentang itu. Bukalah gerbang kota dan biarkan pasar berjalan seperti biasa. Suruh satu regu tentara keluar dan berbaris mondar-mandir di luar. Para komandan saat itu terkejut, tetapi mereka mengikuti perintah Zhuge Liang dan membuka gerbang kota. Lalu lintas masuk dan keluar bisnis pun berjalan seperti biasa. Komandan musuh tiba di barisan depan dengan pasukannya. Mereka naik ke bukit dekat kota. Saat melihat ke bawah, pengintainya berkata, "Lihat, kami memberitahumu. Ini Zhuge Liang, kami memberi kesempatan. Dia tidak tahu kita ada di sini. Kami memiliki kesempatan untuk mengalahkan dan menangkapnya." Komandan mengamati dengan sangat hati-hati dan melihat Zhuge Liang bermain catur sementara sekelompok tentara berbaris dan gerbangnya terbuka. Hal ini sangat jelas bahwa dia sama sekali tidak berdaya. Komandan pun berpikir sejenak dan dia memerintahkan tentara untuk mundur. Bawahannya pun bertanya, "Apa yang telah Bapak lakukan?" Dan dia berjawab bahwa Zhuge Liang tidak akan pernah membiarkan dirinya berada dalam situasi seperti ini. Ini jelas jebakan. Kita tahu betapa pintarnya dia. Dia pasti menyembunyikan pasukannya dekat sini. Segera setelah kita menyerang, kita pasti akan dihancurkan. Satu-satunya harapan adalah segera melarikan diri.
Dengan tipu muslihat yang cerdik seakan tidak peduli, Zhuge meyakinkan lawan-lawannya bahwa dia kebal. Padahal sebenarnya dia bisa ditangkap dengan mudah. Kisah-kisah seperti inilah yang menjadi ciri khas periode tiga kerajaan. Kisah-kisah dan puisi ditulis, serta seiring waktu, pahlawan dari periode tiga kerajaan kemudian menjadi subjek drama dan opera. Akhir dari periode tiga kerajaan dimulai dari saat Wei menaklukkan Shuhan di tahun 263. Tetapi 2 tahun kemudian, Sima Yan, salah satu jenderal Wei, telah merebut tahta. Ia memproklamirkan dinasti Jin. Di tahun 280, dinasti Jin menaklukkan Wu dan menyatukan kembali kerajaan tersebut. Namun dinasti tersebut segera runtuh dan kerajaan tersebut hancur menjadi kekacauan. Tiga kerajaan bertahan dalam waktu yang terlalu singkat untuk berkontribusi banyak pada seni dan budaya. Namun ini adalah salah satu periode penting dalam sejarah Tiongkok. Era peperangan dan intrik politik yang singkat dan berdarah ini adalah salah satu yang paling menarik dalam sejarah panjang Tiongkok. Demikian cerita mengenai legendaris dari Tiongkok kuno yang dapat saya ceritakan. Jangan lupa like and subscribe. Sampai bertemu lagi dengan cerita sejarah berikutnya. Terima kasih.